yang saya sayangi, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Shallallahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada diskusi kali ini kita akan mengangkat topik mengenai sistem sirkulasi. Saya, Indah Febriana, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, ada Dinda Rahmi dengan NIM 202033034. Yang kedua, ada Suci Agustina dengan NIM 202033058. Yang ketiga, ada saya sendiri, Indah Febriana, dengan NIM 202033077. Yang keempat, ada Yusrul Hana dengan NIM 202033083. Kita langsung saja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Suci. Padanya saya persilakan. Terima kasih. Sistem sirkulasi. Apa itu sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi merupakan sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang masuk dan keluar dalam tubuh. Zat-zat tersebut merupakan ada oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Kemudian, apa saja yang mencakup sistem sirkulasi? Pada manusia, sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman yang lain. Slide selanjutnya. Kemudian ada sistem peredaran darah tersusun atas 3 hal. Yang pertama yaitu ada darah sebagai medium transportasi, tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Kemudian ada pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Dan yang terakhir ada jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Sistem peredaran darah manusia itu sifatnya ada 2, tertutup dan ganda. Yang pertama tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Kedua ada ganda, karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Selanjutnya, darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Di gambar sebelah kiri terlihat kandungan atau komponen darah. Yang pertama ada plasma sebesar 55%, kemudian ada leukosit dan trombosit yang jumlahnya kurang dari 1%, dan eritrosit yaitu 45%. Tahukah kita bahwa darah itu membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh? Kemudian, pernahkah kita berpikir apa sih fungsinya darah? Apakah darah itu ada fungsinya? Tentu saja darah itu memiliki fungsi penting untuk kehidupan dan dapat mengungkapkan banyak informasi tentang kesehatan kita. Kemudian,
Darah adalah media transportasi untuk mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Di sini dijelaskan bahwa mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Oksigen dari paru-paru diangkut darah dan didistribusikan ke sel-sel. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel diangkut ke paru-paru untuk dibuang setiap kali kita menghembuskan nafas. Darah juga mengangkut produk-produk limbah lain. Darah juga mengangkut produk-produk limbah lain seperti kelebihan nitrogen yang dibawa ke ginjal untuk dieliminasi. Selain itu, darah mengambil nutrisi dari saluran pencernaan untuk dikirim ke sel-sel. Selain untuk transportasi nutrisi dan juga limbah, darah juga mengangkut hormon yang disekresikan berbagai organ ke dalam pembuluh darah untuk disampaikan ke jaringan. Fungsi nomor 4 bisa dilihat mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Kemudian banyak zat yang diproduksi di salah satu bagian tubuh dan diangkut ke bagian lain untuk dimodifikasi. Contohnya yaitu prekursor vitamin D diproduksi di kulit dan diangkut oleh darah ke hati dan kemudian ke ginjal untuk diproses menjadi vitamin D aktif. Nah, kemudian vitamin D aktif ini diangkut darah ke usus kecil untuk membantu penyerapan kalsium. Contoh lain adalah asam laktat yang dihasilkan oleh otot rangka selama respirasi anaerob. Kemudian, fungsi nomor 5 yaitu mengatur pH dan suhu tubuh dan juga melawan penyakit sebagai antibodi. Selanjutnya, penyusunan jaringan darah. Seperti tadi ada plasma darah 55%, sel-sel darah 45% yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Fungsi plasma darah yaitu mengatur tekanan osmotik darah, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa metabolisme, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Plasma darah. Plasma darah adalah bagian cair darah terdiri dari sekitar 90% itu air. Protein plasma darah berupa albumin sebagai osmoregulator, globulin sebagai penghasil antibodi, fibrinogen sebagai pembeku darah, antibodi yaitu zat yang dihasilkan globulin, zat makanan dan mineral seperti glukosa, sisa metabolisme seperti CO2. Bisa ke slide sebelumnya, Mbak. Kemudian globulin ini tuh ada alfa yang melindungi jaringan dari kerusakan oleh peradangan. Kemudian ada mengangkut hormon tiroid dan estrogen, kemudian mengangkut lipid, misalnya kolesterol dalam HDL, mengkonversi besi menjadi Fe3+, dan mengangkut hemoglobin yang dilepaskan dari sel-sel darah merah yang rusak. Kemudian globulin ini ada beta, mengangkut besi, transferin, mengangkut lipid, beta lipoprotein, termasuk kolesterol dan LDL. Kemudian terlibat dalam imunitas sebagai pelengkap. Kemudian ada gamma. Gamma itu fungsinya dalam imunitas. Bagian besar itu antibodi adalah gamma globulin, tetapi beberapa alfa dan beta globulin.
Kemudian ada ion. Ion itu ada sodium, potasium, kalsium, magnesium, klorida, besi, fosfat, hidrogen, hidroksida, bikarbonat. Fungsinya itu untuk terlibat dalam osmosis, potensial membran, dan keseimbangan asam basa. Kemudian komponen plasma itu ada produk limbah yang terdiri dari urea, asam urta, kreatinin, garam amonia. Produk limbah ini tuh memiliki fungsi pemecah metabolisme protein, diekskresikan oleh ginjal. Kemudian bilirubin. Bilirubin itu fungsinya untuk pemecahan sel darah merah, diekskresikan dari empedu ke usus. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Sel-sel darah. Yang pertama ada eritrosit, itu sel darah merah. Adalah sel darah yang berbentuk kepingan bikonkav, tidak berinti dengan berdiameter 8 dan tebal 2. Mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Kadar eritrosit dalam darah itu ditentukan oleh yang pertama ada usia. Orang dewasa memiliki eritrosit lebih banyak dari anak-anak. Kemudian ditentukan oleh jenis kelamin. Pria memiliki eritrosit lebih banyak dari wanita. Kemudian ditentukan oleh lingkungan. Orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki lebih banyak eritrosit dari orang yang tinggal di dataran rendah. Eritrosit memiliki masa hidup 20 hari yang sebetulnya akan bertambah oleh Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Sel-sel darah. Sel-sel darah selanjutnya yaitu leukosit. Leukosit merupakan sel darah putih. Merupakan sel darah yang bentuknya dapat berubah-ubah dan memiliki inti. Tidak mengandung warna atau bening dan dapat bergerak secara ameobit dan menembus kapiler darah. Fungsi leukosit adalah melindungi tubuh dan benda asing dan melawan penyakit atau antibodi. Leukosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dan berusia sekitar 12 hari. Berdasarkan granula plasma, leukosit terdiri dari yang pertama, leukosit granulosit, yaitu leukosit yang plasmanya bergranula, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kedua, leukosit agranulosit, merupakan leukosit yang plasmanya tidak bergranula, yaitu monosit, limfosit B, limfosit T. Sel darah selanjutnya yaitu trombosit atau keping darah, merupakan sel darah yang berbentuk kepingan, tidak berinti,
yang berukuran 2-3. Selanjutnya, apa sih fungsi trombosit? Nah, fungsi trombosit adalah sebagai sel yang berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit berbentuk dari megakaryosit yang berasal dari sumsum tulang yang kemudian masuk ke kapiler darah dan berusia 5-9 hari. Trombosit yang sudah tua kemudian akan difagositosis oleh makrofag jaringan limfa. Selanjutnya, jantung. Jantung merupakan organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung, bila dibelah, akan memiliki lapisan-lapisan jantung. Lapisan tersebut terdiri epikardium, di situ tertulis perikardium. Yang kedua ada miokardium, yang ketiga endokardium. Epikardium adalah lapisan terluar yang tersusun atas perikardium. Selanjutnya, lapisan miokardium yang tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Yang ketiga, endokardium merupakan lapisan tipis bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah. Selanjutnya, bisa kita lihat di gambar ada gambar jantung yang memiliki bagian yaitu serambi kanan. Serambi kanan atau atrium dexter menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Di bawah serambi kanan ada bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya ada serambi kiri. Serambi kiri menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Di bawah serambi kiri terdapat bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup jantung berfungsi untuk menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi ke ruang sebelumnya. Katup jantung terdiri dari katup atrioventikular, trikuspid. Bisa teman-teman lihat gambar di sebelah kiri. Katup ini terdiri dari 3 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kanan. Selanjutnya ada katup semilunar pulmonal. Bisa kalian perhatikan gambar di samping kiri. Katup ini terbuka bila bilik kanan berkontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. Selanjutnya, katup atrioventikular, bikuspid. Katup ini terdiri dari 2 daun katup dan berada di antara serambi kanan dan bilik kiri. Yang keempat,
Tatup semilunar aorta. Katup ini terbuka bila pili kiri berkontraksi dan berlanjut ke aorta. Nah, jantung juga memiliki pembuluh terusan. Di antaranya di gambar bertulis angka 1 itu bernama vena cava superior. Nanti bisa dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, nomor 2 ada vena cava inferior. Yang ketiga, arteri pulmonalis kanan. Yang keempat, arteri pulmonalis kiri. Yang kelima, vena pulmonalis kanan. Yang keenam, vena pulmonalis kiri. Yang ketujuh, nah 7 ini memiliki cabang, 3 cabang. Aorta yaitu arteri terbesar mengalir darah kayak O2 dari bilik. Nah, darah yang mengalir kayak O2 ini dari bilik ke seluruh tubuh melalui 3 cabang tadi. Yang pertama, arteri brachiocephalus yang mengarah ke tangan kanan, kepala, dan leher. Yang kedua, arteri karotid sinister mengarah ke kepala dan leher. Yang ketiga, arteri subclavian sinister mengarah ke tangan kiri, dada, dan bahu. Materi selanjutnya akan disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali ke jantung. Macam-macam pembuluh darah adalah 1. Arteri, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah keluar dari jantung. Arteri terbesar disebut aorta. Yang kedua ada vena atau balik, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju jantung. Vena terbesar disebut vena cava. Yang ketiga ada kapiler, yaitu pembuluh darah tipis dan berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut darah. Arteri yang terhubung dengan kapiler disebut arteriol, dan vena yang terhubung dengan kapiler disebut venula. Slide selanjutnya, Dek. Perbedaan pembuluh arteri dan vena. Faktor pembeda yang pertama adalah arah aliran. Arteri keluar dari jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Yang kedua, faktor pembedanya adalah denyut. Arteri, denyutnya terasa, sedangkan vena tidak terasa. Yang ketiga,
Faktor pembedanya adalah dinding pembuluh. Arteri memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastis. Dan vena tidak memiliki dinding yang elastis dan tipis. Faktor pembeda yang keempat adalah jumlah katup. Arteri memiliki satu katup di luar jantung, sedangkan vena memiliki banyak di sepanjang pembuluh. Faktor pembeda yang kelima adalah lokasi. Arteri jauh dari permukaan tubuh, sedangkan vena dekat permukaan tubuh. Faktor pembeda yang keenam adalah jika terluka, arteri darahnya memancar, sedangkan vena darahnya menetes. Faktor pembeda yang ketujuh adalah darah. Arteri memiliki darah yang bersih dan kaya O2, sedangkan vena memiliki darah kotor dan kaya CO2. Faktor pembeda yang terakhir adalah warna darah. Arteri memiliki warna darah merah segar, sedangkan vena memiliki warna merah tua. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, peredaran darah kecil. Yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah pulmonalis atau kecil adalah peredaran darah jantung ke paru-paru, lalu ke jantung kembali. Dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, selanjutnya ke vena pulmonalis, lalu ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah sistemik atau besar adalah peredaran darah jantung ke seluruh tubuh, lalu ke jantung kembali. Dari bilik kiri ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, selanjutnya ke vena, lalu ke serambi kanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adinda. Padanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu sistem limfa. Sistem limfa adalah sistem tubuh yang berperan dalam imunitas tubuh. Fungsi sistem limfa: 1. Sebagai pertahanan tubuh melawan penyakit. 2. Tempat pematangan leukosit. Yang ketiga, mengabsorpsi lemak dan vitamin dalam pembuluh kil lalu mengangkutnya ke darah. Yang keempat yaitu mengalirkan cairan interstitial ke ruang antar sel lalu mengembalikan kelebihannya ke darah. Pembagian pembuluh limfatik. Yang pertama ada pembuluh limfa kanan, terdiri dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian dexter. Yang kedua, pembuluh limfa kiri atau dada, terdiri dari kepala, leher, dada, lengan kiri, dan daerah setelah rusuk. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian sinister. Organ-organ limfatik terdiri dari, yang pertama, ada organ limfatik primer terdiri dari A. Sumsum tulang menghasilkan limfosit. Apabila limfosit menetap di sumsum tulang, maka limfosit berkembang menjadi limfosit B. B. Timus, tempat pematangan limfosit dari sumsum tulang. Limfosit akan berkembang menjadi limfosit T. Yang kedua, ada organ limfatik sekunder terdiri dari, yang pertama ada nodus limfa, titik di sepanjang pembuluh limfa yang mengandung limfosit dan makrofag. Fungsinya sebagai penghancur benda asing.
B. Limfa atau spleen. Fungsinya membuang antigen dalam darah dan menghancurkan eritrosit yang sudah tua. C. Tonsil. Fungsinya yaitu memerangi infeksi pada saluran pernapasan atas dan faring. Selanjutnya ada gangguan pada sistem sirkulasi. Gangguan pada darah yang pertama, anemia, kekurangan eritrosit karena pendarahan atau lambatnya produksi eritrosit. Yang kedua, anemia sickle cell, anemia karena eritrosit mengandung hemoglobin S abnormal dan berbentuk bulan sabit. Yang ketiga, thalassemia, anemia karena faktor hereditas. Yang keempat, ada hemofilia, darah sukar membeku karena faktor hereditas karena mengalami defisiensi faktor 8 anti-hemofilia. Yang kelima, leukemia, kanker darah di mana leukosit bertambah banyak secara tidak terkendali. 6. Leukopenia, sedikitnya jumlah leukosit. Yang ketujuh, trombositopenia, sedikitnya jumlah trombosit. Yang kedelapan, yaitu agranulositosis, yaitu menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dan yang terakhir, erythroblastosis fetalis, rusaknya eritrosit bayi karena darah bayi menolak darah ibu akibat perbedaan resus ibu RH+ dan bayi RH-. Selanjutnya, gangguan pada sistem sirkulasi. Gangguan pada pembuluh darah. Yang pertama, abrasi, inflasi pembuluh darah yang menyisakan luka dan plak. Yang kedua, ada arteriosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah karena plak atau pengendapan kapur. Yang ketiga, ada arteriosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah karena penimbunan lemak berlebihan. Yang keempat, ada embolus, yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Yang kelima, trombus, yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Yang keenam, ada hemorage, yaitu pendarahan yang menyebabkan kematian karena tubuh kehabisan darah. Yang ketujuh, ada varises, yaitu pelebaran pembuluh darah vena, biasanya terletak di tubuh bawah. Yang terakhir ada ambeien atau hemoroid, yaitu varises di daerah anus. Selanjutnya, gangguan pada sistem sirkulasi, yaitu gangguan pada jantung. Yang pertama, gagal jantung. Akibat pecahnya pembuluh kapiler yang akan menuju ke jantung. Yang kedua, ada angina pectoris. Akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. Yang ketiga, jantung koroner. Akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. Yang keempat ada hipertensi, yaitu tekanan darah lebih dari 150/100 dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Yang terakhir ada hipotensi, yaitu tekanan darah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya silakan bertanya di tempat yang sudah tersedia di Sunan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vina Varia dan teman-teman semua atas partisipasi aktifnya. Saya juga memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.